PSG juara baru Liga Champions, Johnny Evans resmi umumkan gantung sepatu, Luis Enrique jagokan Dembele raih Ballon d'Or, Fiorentina perpanjang kontrak De Gea hingga 2028. Semua kabar panas dari dunia sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di Run Sport. Paris Saint-Germain menorehkan sejarah dengan meraih gelar Liga Champions pertama mereka setelah menghancurkan Inter Milan 5-0 di final yang digelar di Allianz Arena, Minggu, 1 Juni 2025. Kemenangan telak ini sekaligus menjadi rekor baru sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah partai final Liga Champions. Meskipun Inter mendominasi penguasaan bola di awal laga, PSG tampil luar biasa efisien melalui serangan balik cepat yang menghasilkan 2 gol di babak pertama melalui Achraf Hakimi dan Désiré Doué. Di babak kedua, Inter tampil lebih terbuka, namun justru menjadi celah bagi PSG untuk menambah 3 gol lagi. Doué mencetak gol keduanya, disusul oleh Kvaratskhelia dan pemain muda Seny Mayulu. Skor 5-0 bertahan hingga akhir laga tanpa balasan dari Inter. Kemenangan ini menyempurnakan musim PSG yang luar biasa dengan raihan 4 trofi sekaligus yakni Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, dan Liga Champions. Pelatih PSG, Luis Enrique, menilai Ousmane Dembele layak meraih Ballon d'Or 2025. Meski tak mencetak gol, Dembele tampil menonjol dalam kemenangan 5-0 PSG atas Inter Milan di final Liga Champions 2024-2025 di Allianz Arena. Tekanan yang dia berikan luar biasa. Dia pantas mendapatkannya bukan hanya karena gol, tapi juga karena kontribusinya dalam bertahan, ujar Enrique. PSG meraih gelar Liga Champions pertama mereka lewat gol-gol dari Désiré Doué, 2, Achraf Hakimi, Vichak Kvaratskhelia, dan Seny Mayulu. Ini juga menjadi treble kedua bagi Enrique setelah sukses bersama Barcelona pada 2015. Johnny Evans resmi pensiun dari sepak bola profesional setelah tampil terakhir kali bersama Manchester United dalam laga tur pasca musim melawan Hong Kong, Jumat 30 Mei. Bek berusia 37 tahun itu bermain selama 45 menit di babak pertama sebelum digantikan, menandai akhir dari karir panjangnya yang terbagi dalam 2 periode di Old Trafford. Manajer Ruben Amorim memuji dedikasi dan kualitas Evans meski di usia senja karirnya. Evans juga menjadi pemain terakhir di skuad United yang pernah bermain di bawah Sir Alex Ferguson. Keputusannya untuk pensiun menutup perjalanan karir yang dihormati, baik di dalam maupun luar lapangan. Fiorentina resmi memperpanjang kontrak David De Gea selama 3 tahun hingga Juni 2028. Kiper asal Spanyol itu tampil solid sejak bergabung pada musim panas lalu, mencatatkan 11 clean sheet dalam 42 penampilan dan membantu La Viola finish di posisi 6 Serie A. Meski diminati AS Monaco dan Bayern Munchen, De Gea memilih bertahan setelah berhasil menghidupkan kembali karirnya di Italia. Sebelumnya, ia sempat menganggur selama setahun usai dilepas Manchester United pada 2023. Menurut laporan, kontrak barunya bernilai 2,7 juta euro per musim plus bonus. AS Roma resmi menunjuk Gian Piero Gasperini sebagai pelatih kepala dengan kontrak 3 tahun, diumumkan pada Jumat, 30 Mei 2025. Kabar ini dibocorkan lebih dulu oleh pakar transfer Fabrizio Romano lewat cuitan Here We Go. Gasperini sebelumnya santer dikaitkan dengan Juventus dan sempat dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Igor Tudor. Keputusan ini menandai akhir dari era 9 tahun Gasperini bersama Atalanta, di mana ia membawa klub tersebut bersaing di level atas Serie A dan tampil reguler di kompetisi Eropa. Bersama Roma, ia diharapkan mampu melanjutkan proyek ambisius klub untuk kembali menjadi penantang serius Scudetto. Bagi Juventus, ini jadi pukulan telak karena mereka kini kembali ke meja pencarian pelatih baru sebelum musim 2025-26 dimulai. Luis Diaz masuk dalam daftar incaran utama Al Nassr pada bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Arab Saudi tersebut tertarik mendatangkan winger Liverpool itu usai performa impresifnya musim ini, meski Barcelona juga meminatinya. Kontrak Diaz masih tersisa 2 tahun, namun belum ada pembaruan, membuka peluang Liverpool melepasnya untuk mendanai transfer Florian Wirtz. Selain Diaz, Al Nassr juga membidik gelandang Chelsea, Moises Caicedo, yang tampil cemerlang di akhir musim. Namun, Chelsea diperkirakan enggan menjualnya karena peran pentingnya dalam proyek jangka panjang klub. Al Nassr terus menunjukkan ambisinya membangun skuad elit untuk bersaing di level global. Kyle Walker dipastikan kembali ke Manchester City setelah AC Milan tak jadi mempermanenkannya. Perubahan pelatih dari Sergio Conceição ke Max Allegri membuat strategi tim berubah,
dan formasi 4-B ala Allegri dianggap kurang cocok untuk Walker. Milan sempat berharap mendapat diskon dari City atas opsi pembelian 5 juta euro, namun kesepakatan tak tercapai. Kini Walker menghadapi masa depan tak pasti di Etihad, dengan kontrak tersisa 1 tahun dan persaingan ketat di posisi bek kanan. Di usia 35 tahun, pemain dengan 95 caps untuk Inggris ini kemungkinan akan mencari klub baru demi waktu bermain reguler. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, menyatakan bahwa Bruno Fernandes ingin tetap bermain di Liga Premier meski mendapat tawaran besar dari klub lain. Dalam konferensi usai laga persahabatan kontra Hong Kong, Amorim menyebut Fernandes telah menolak banyak hal dan menunjukkan keinginannya bertahan di Old Trafford. Fernandes sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Al Hilal yang bersedia mengeluarkan 100 juta pound untuk merekrutnya. Namun, Amorim yakin sang gelandang Portugal ingin melanjutkan karirnya bersama Manchester United, meskipun ia mengakui segala kemungkinan bisa terjadi di dunia sepak bola. Clement Lenglet kembali ke Barcelona usai menyelesaikan masa peminjamannya di Atletico Madrid, di mana ia tampil cukup impresif dengan 34 laga, 3 gol, dan 2 assist selama musim 2024-25. Ia ingin masa depannya segera dipastikan sebelum Piala Dunia antar klub FIFA dimulai pada 15 Juni, karena status pinjamannya tidak mengizinkannya bermain di turnamen tersebut. Lenglet sangat ingin bertahan di Atletico secara permanen, dan sudah bertemu pejabat Barcelona untuk mendorong penyelesaian transfer. Di sisi lain, Atletico juga tertarik mempertahankan Lenglet, namun masih harus bernegosiasi dengan Barcelona. Klub asal Katalan itu bersedia melepas sang pemain, terutama karena kontraknya masih berlaku hingga 2027 dan gaji tinggi yang membebani aturan financial fair play. Barcelona juga terbuka agar Lenglet tetap bermain di turnamen bersama Atletico, asalkan ada kompensasi yang disepakati. Pep Guardiola dikabarkan ingin merekrut Pepijn Lijnders, mantan asisten Jurgen Klopp, sebagai bagian dari staf pelatih Manchester City musim depan. Langkah ini menyusul kepergian beberapa staf penting seperti Carlos Vicens, Joan Malilo, dan Inigo Dominguez. Lijnders, yang sempat melatih Red Bull Salzburg usai meninggalkan Liverpool, kini masih dalam masa cuti setelah kontraknya di Austria berakhir lebih cepat pada akhir 2024. Selain Lijnders, Manchester City juga mempertimbangkan Yaya Toure yang saat ini melatih tim akademi klub. Meski sempat menangani Wigan Athletic, Toure belum mencatat kemenangan dalam 9 pertandingan. Ia dinilai sebagai opsi potensial dari internal klub, namun pengalamannya masih kalah dibandingkan Lijnders yang terbukti sukses sebagai bagian dari staf pelatih Liverpool. Andriy Lunin tengah mempertimbangkan masa depannya di Real Madrid meski tampil impresif saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera, dengan mencatat 6 clean sheet dari 14 laga musim 2024-25. Meski menunjukkan kualitasnya dengan baik, kiper 26 tahun itu masih belum menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Pelatih baru Madrid, Xabi Alonso, ingin mempertahankan Lunin dan lebih fokus memperkuat lini tengah serta sayap. Ia menilai Lunin bisa bersaing sehat dengan Courtois demi menjaga keseimbangan tim. Namun, Lunin mulai mengevaluasi opsi hengkang demi mendapat peran starter reguler, dengan Galatasaray dan Manchester United dilaporkan tertarik. Pertemuan langsung dengan Xabi dalam waktu dekat akan menjadi penentu masa depannya. Newcastle United memasukkan gelandang Lazio, Matteo Guendouzi, sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah menjelang bursa transfer musim panas. Laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa The Magpies berada di posisi terdepan dalam perburuan pemain asal Prancis tersebut. Lazio dikabarkan siap melepas Guendouzi dengan harga sekitar 40 juta euro, terutama karena mereka gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Guendouzi tampil konsisten sepanjang musim 2024-25 dengan 48 penampilan, 1 gol, dan 5 assist. Newcastle membutuhkan gelandang baru akibat kondisi Joe Willock yang belum fit dan masa depan Sean Longstaff yang belum jelas. Guendouzi dinilai cocok untuk menambah kekuatan di lini tengah tim asuhan Eddie Howe. Arsenal dan Gabriel Magalhaes hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak sang bek asal Brasil. Meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027, klub berupaya mengamankan masa depannya dengan kontrak jangka panjang baru. Negosiasi intensif dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan optimisme tinggi dari kedua belah pihak. Gabriel, yang berusia 27 tahun, tampil impresif sepanjang musim sebelum mengalami cedera hamstring serius pada April saat menghadapi Fulham, yang memaksanya absen hingga akhir musim. Bersama William Saliba, ia menjadi pilar utama pertahanan Arsenal. Selain kokoh di lini belakang, ia juga berkontribusi dalam situasi bola mati dengan mencetak 5 gol untuk The Gunners.
Gelandang Spanyol Gabri Veiga hampir dipastikan kembali ke sepak bola Eropa dengan bergabung ke FC Porto dari klub Arab Saudi, Al Ahly. Kedua klub telah menyepakati nilai transfer sekitar 17 juta euro, dan pemain berusia 22 tahun itu akan menandatangani kontrak hingga 2030. Meskipun harus menerima gaji lebih rendah dibandingkan saat bermain di Liga Pro Saudi, Veiga memilih pindah demi tantangan yang lebih kompetitif di level Eropa. Veiga sebelumnya tampil impresif bersama Celta Vigo dan menunjukkan performa solid selama semusim di Al Ahly. Keputusannya untuk kembali ke Eropa menandai tren baru pemain muda yang ingin kembali bersaing di Liga Top. Bagi FC Porto, kedatangan Veiga merupakan langkah strategis untuk memperkuat lini tengah dan menjaga daya saing mereka di kancah domestik maupun Eropa. John Heitinga resmi ditunjuk sebagai manajer baru Ajax dengan kontrak 2 tahun. Menggantikan Francesco Varioli dan setelah Erik ten Hag memutuskan bergabung dengan Bayer Leverkusen. Kepindahan ini dikonfirmasi oleh jurnalis Fabrizio Romano, setelah Liverpool memberi lampu hijau bagi Heitinga untuk kembali ke klub lamanya. Ajax melihat Heitinga sebagai sosok ideal setelah nyaris meraih gelar Liga musim lalu. Pelatih Liverpool, Arne Slot, memberikan pujian tinggi kepada Heitinga sebelum ia memimpin tim meraih kemenangan 2-1 atas Southampton di Piala Carabao, menunjukkan kemampuannya menghadapi tekanan pertandingan penting. Slot menyebut Heitinga sebagai sosok berbakat yang memiliki visi sepak bola serupa, serta telah tumbuh menjadi bagian penting dari staf kepelatihan Liverpool sejak awal. Chelsea sedang melakukan pembicaraan intens dengan agen Jadon Sancho terkait penyesuaian gaji, menjelang keputusan apakah akan mempermanenkan statusnya dari Manchester United. The Blues tidak berniat menyamai gaji tinggi Sancho di Old Trafford dan akan segera mengambil keputusan. Sancho tampil cukup baik selama masa peminjamannya di Stamford Bridge dengan mencetak 5 gol dan 10 assist dalam 42 pertandingan. Chelsea kini fokus memperkuat skuad di bawah manajer baru Enzo Maresca, terutama pada posisi penyerang, bek tengah, dan winger berkaki kanan. Kedatangan Estevao Willian setelah Piala Dunia antar klub serta potensi kepergian Noni Madueke membuat sektor sayap jadi perhatian khusus. Situasi ini bisa memengaruhi masa depan Sancho di klub London tersebut. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.